Aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, hari ini kita tidak sendiri anak-anak, kita akan ditemani murid-murid kesayangan Bu Umi kelas 1 dari SDN Greges 129 Surabaya. Kita sapa mereka dulu ya. Hai anak-anak, selamat pagi. Iya, lambaikan tangannya. Kita menyapa teman-teman yang di rumah ya. Hai anak-anak. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap dong. Oke. Anak-anak, untuk anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang di sini, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bu Guru doakan semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu ceria. Ya, anak-anak, meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Karena belajar itu dapat dilakukan di mana saja. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi jika kita ada kemauan pasti bisa. Oke? Anak-anak, selama 30 menit ke depan, anak-anak akan belajar bersama Bu Guru. Masih ingat dengan Bu Guru? Ingat ya kelas 1-nya Bu Guru? Iya, nama Bu Guru Bu Umi Latifah. Sehari-hari Bu Umi mengajar di SDN Greges 129 Surabaya. Ya. Sebelum pembelajaran kita lakukan, apakah anak-anak sudah siap hari ini? Siapkan buku tulisnya, siapkan buku temanya dan alat tulisnya. Kemudian anak-anak duduk yang rapi ya. Doa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema berapa ya? Iya, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu kegiatanku. Subtema 4, kegiatan malam hari, dengan materi menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 20. Adapun aktivitas kita hari ini, apa saja yang akan kita lakukan selama 30 menit ke depan, yaitu yang pertama, kita akan bernyanyi ya, supaya kita nanti lebih semangat lagi. Oke, kemudian yang kedua, mengenal soal cerita, penjumlahan, dan pengurangan. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 20. Oke anak-anak, sekarang kita ke aktivitas pertama. Yuk semua berdiri. Kita bernyanyi bersama Bu Umi. Ayo semua berdiri. Yang di rumah maupun yang di sini, ayo semua berdiri. Ya, semua nyalakan mic-nya. Kita nyanyi bersama ya, diikuti. Satu ditambah satu sama dengan dua.
2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, sekali lagi anak-anak bersuara. Ayo, sekali lagi. Ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak yang di rumah maupun yang di sini hebat sekali. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Soal cerita. Kita akan belajar soal cerita hari ini. Ada yang tahu apa soal cerita itu? Iya, soal cerita adalah kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana ya anak-anak, karena sebentar lagi kita akan mempelajari soal cerita, pengurangan, dan penjumlahan ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Umi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Apa soal cerita tadi? Soal cerita merupakan soal matematika dalam bentuk cerita pendek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu ya tentang penjumlahan, sambil kita mengingat pelajaran yang telah lalu ya, pelajaran kemarin. Penjumlahan adalah proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Oke, perhatikan, yaitu dilambangkan dengan tanda. Iya, kalau ada penjumlahan berarti anak-anak nanti kalimat matematikanya menggunakan tanda ini ya. Oke, kemudian ini adalah contoh penjumlahan. Anak-anak, terdapat berapa gitar itu ya? Terdapat berapa gitar anak-anak yang di sini? Iya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, terdapat 7 gitar. Kemudian ditambah lagi dengan berapa gitar? Nyalakan mic-nya ya anak-anak. Berapa gitar ini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pertama ada 7 gitar, kemudian ditambah lagi dengan 5. Kira-kira jumlahnya semakin bertambah apa berkurang? 12. Iya, semakin banyak ya, jumlahnya semakin banyak. Berarti ini ditambah, yaitu 7 ditambah dengan 5 sama dengan berapa anak-anak? 12.
pinter sekali, hebat. Iya, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Ada barang banyak kemudian diambil jadi semakin berkurang, maka sisanya akan menjadi lebih sedikit. Itu disebut pengurangan. Yaitu pengurangan dilambangkan dengan tanda ini adalah tanda pengurangan. Anak-anak bisa membedakan ya antara tanda pengurangan dengan penjumlahan. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, terdapat berapa botol ini? Yuk kita hitung sama-sama. Yang di rumah maupun yang di sini kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 4 botol pecah. Yang Bu Umi kasih tanda silang merah itu botolnya pecah. Sehingga botol 12 tadi berkurang berapa anak-anak? Berkurang berapa? Iya, pinter sekali. Berkurang 4. Iya, jadi jadi 12 diambil 4 sama dengan 8. Bisa ya anak-anak pengurangan? Iya, anak-anak yang di rumah juga ikut menjawab ya. Oke, kita lanjutkan. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan, yaitu caranya bagaimana? Yang pertama, bacalah soal dengan teliti. Kemudian temukan bagian yang diketahui ya. Kemudian temukan yang ditanyakan. Dan tulislah kalimat matematikanya ya. Ini adalah cara untuk kamu menyelesaikan soal cerita. Pertama, bacalah dulu dengan teliti. Kemudian temukan bagian yang diketahui, temukan yang ditanya, dan tulislah kalimat matematikanya. Oke, sekarang perhatikan contoh kata yang berarti tambah. Tambah dalam memahami soal cerita, yaitu yang pertama, kalau ada kata dibelikan lagi, berarti nanti menjumlahnya pakai tambah atau ditambahkan. Kemudian diberi lagi juga seperti itu, memakai tanda tambah, lambang tadi ya. Kemudian diletakkan lagi, berarti barangnya semakin bertambah, jadi dia akan menjadi semakin banyak, datang lagi ya. Seperti Bu Umi mempunyai 5 permen, kemudian diberi Saka 3 permen. Permennya Bu Umi semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak dong, kan diberi lagi ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh kata yang berarti kurang, yaitu yang pertama diambil, ada lagi digunakan, ada lagi dimakan, ada lagi dihilang, dan ada lagi pecah ya. Contohnya bagaimana Bu? Contohnya nanti akan ada di segmen selanjutnya. Anak-anak jangan kemana-mana ya,
tetap di sini ya, karena kita nanti akan melanjutkan bagaimana cara kita menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan dan penjumlahan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Umi. Kita lanjutkan ya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita tadi sampai contoh kata yang berarti kurang, yaitu tadi ya, diambil, digunakan, dimakan, hilang, dan pecah. Bu Umi mempunyai 5 pensil, kemudian hilang 3. Pensilnya Bu Umi berkurang apa bertambah anak-anak? Iya, berkurang karena hilang. Iya, berarti nanti lambangnya yaitu menggunakan tadi ya, pengurangan. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan menyelesaikan soal cerita menggunakan alat peraga. Oke, yang pertama yaitu Siti. Siti itu pertama Siti mempunyai 7 buah mangga. Ini ya, anak-anak lihat mangganya Bu Umi. Iya, kemudian setelah beberapa hari mangganya itu menjadi busuk. Sekarang Bu Umi pindah yang busuk. Tadi Siti mempunyai 7. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah mangga Siti. Karena disimpan beberapa hari, mangga Siti tadi menjadi busuk. Yang busuk ada berapa ya? Yang busuk mangga Siti ada 3. Berarti Bu Umi pindah ke tempat sebelahnya yang busuk ya. 1, ayo ikut sama-sama. 2, 3. Ini adalah mangga yang busuk. Maka mangganya Siti tadi tinggal berapa ya? Iya, betul sekali. Mangga Siti tinggal 4. Kita buktikan ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Betul sekali. Mangga Siti semakin berkurang apa bertambah? Ya, berkurang karena busuk ya. Nanti kalimat matematikanya. Sekarang kita lanjutkan yang contoh kedua, yaitu pertama Udin mempunyai 5 permen. Di sini ya, Udin mempunyai 5 permen. Kita hitung sama-sama permennya Udin ya. Ayo berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Permen Udin ada 5. Kemudian datang Dayu memberi Udin 4 permen. Udin, kamu saya kasih 4 permen. Ya, ini permen dari Dayu. 1, 2, 3, 4. Oke. Karena diberi, maka semakin bertambah apa berkurang? Oh, bertambah dong. Iya, berarti menjadi semakin banyak. Oke, kita jadikan 1 ya, karena bertambah. Kita hitung sama-sama, yang di rumah maupun yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada 9. Ya anak-anak? Iya, permen Udin menjadi 9. Oke, ini adalah penyelesaiannya tadi ya. Yang pertama yaitu ada 7 mangga, kemudian
ambil 3, yaitu jawabannya 4 ya, Bu Umi salah di sini. Kemudian yang kedua yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke, kita lanjutkan. Kemarin Siti membeli 13 bola bekel. Hari ini ia dibelikan bola bekel sebanyak 7 buah. Berapa jumlah bola bekel Siti sekarang? Dibelikan berarti semakin bertambah ya. 13 ditambah 7 sama dengan berapa anak-anak? 20. Oke, pinter sekali, 20. Kemudian Bu Umi kasih contoh lagi ya. Paman memiliki 19 jambu kristal. Lalu sebanyak 7 jambu kristal dimakan bibi. Kalau dimakan semakin berkurang apa bertambah? Iya, berkurang. Berarti kalimat matematika yaitu 19 diambil 7 sama dengan 12. Oke, kita lanjutkan. Oke, setiap menjelang malam Udin bertugas menyalakan lampu. Di rumah Udin terdapat 15 lampu. Namun waktu itu ada 3 lampu bohlam yang mati. Berapa lampu di rumah Udin yang menyala? Ya, yaitu 15 diambil 3 karena semakin berkurang. Oke, sekarang kita akan memahami soal cerita. Edo memiliki 14 kelereng. Kemudian Udin memberinya 6 kelereng lagi. Berapakah banyak kelereng Edo? Kelereng Edo semakin berkurang apa bertambah? Ya, betul sekali, semakin bertambah, yaitu 14 ditambah 6 sama dengan 20 ya. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu yang kita pelajari dari awal tadi. Yang pertama yaitu soal cerita merupakan soal matematika dalam bentuk cerita pendek. Kemudian yang kedua, mengenal soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang ketiga, ketika akan menyelesaikan soal cerita harus mengetahui langkah-langkahnya. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 20. Dan ini adalah tugas yang ditunggu anak-anak hari ini, anak-anak yang di sini maupun di rumah. Oke, yang pertama yaitu tugasnya nanti selesaikan soal cerita dan tuliskan kalimat matematikanya disertai gambar. Yang pertama yaitu Edo mempunyai 3 pensil, ibu membelikannya lagi 12 pensil lagi. Berapa pensil yang dimiliki Edo sekarang? Kemudian yang kedua, Dayu memiliki 10 jeruk, kemudian diberikan kepada Lani 5 jeruk. Berapakah jeruk Dayu sekarang? Anak-anak, nanti ketika memberikan kepada Bu Guru harus disertai gambar dan kalimat matematikanya ya. Oke, tetap semangat dan rajin belajar. Terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama guruku.